Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari ini dengan izin dan inayahnya kita bisa kembali berkumpul di dalam rumah Allah untuk sama-sama mengkaji firman-firman Allah. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk akhirat kita, yaitu bahwa kita masih dalam kondisi mengingat Allah, masih berminat, mau berkeinginan ya untuk sama-sama membaca dan mengkaji firman-firman Allah sebagai bentuk kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat-saat seperti inilah justru yang akan diingat pada saat orang tiba di hari akhirat. Dia mengingat saat-saat ketika dia mengingat Allah. Karena itulah yang akan menyelamatkan ya, ketika orang itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan saat yang paling terbesar ya tentu adalah ketika kita mengingat kalam Allah, mengkaji firman-firman Allah ya di rumah Allah. Bahkan setelah kita melaksanakan sholat, maka ini yang harus terus kita jaga ya, kebersamaan kita dengan Allah, sehingga ini menjadi yang terus kita pegang hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Di surat Yusuf yaitu secara khusus yang menyebutkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini banyak ya pelajaran yang bisa diambil ya, bahkan hampir satu surat penuh ya berisi kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelumnya sudah kita ketahui bagaimana kisahnya diawali dengan mimpi, dan usia Nabi Yusuf tentu masih sangat muda ya, belia ketika itu, dan saudara-saudaranya merasa iri dengki kepada Yusuf alaihissalam karena memang ayahnya yaitu Nabi Yakub sudah mengetahui karakter mereka ya, saudara-saudaranya itu, khususnya yang 10 orang yang berbeda ibu itu. Karena yang satu saudara kandung itu hanya dengan Bunyamin ya. Mereka sudah bersekongkol ya untuk menyingkirkan Nabi Yusuf. Ya, maka disepakatilah untuk memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ya, yaitu minta izin kepada Nabi Yakub untuk diajak bermain, karena memang tidak pernah sebelumnya, tidak pernah Nabi Yusuf itu diajak bermain oleh saudara-saudaranya itu. Makanya ketika akan dibawa itu sangat sedih sekali Nabi Yakub itu. Ya, la yahzununi an tadhhabu. Ya kan? Sangat membuatku sedih kalian membawa Yusuf. Karena penuh dengan rasa khawatir terhadap saudara-saudaranya ini. Tetapi kan mereka kemudian terus ya membujuk ayahnya agar mau, dan mereka berjanji untuk menjaganya begitu. Tapi ternyata itu hanya sekedar tipu daya mereka ya, dan mereka sudah membulatkan ya rencana jahat mereka, dan akhirnya kemudian tanpa ya ada rasa kasih sayang kepada saudaranya sendiri ya, maka dibuang ya, dimasukkan ke dalam sumur itu.
dan mereka membuat drama ya, membuat kepada ayahnya itu ya, mereka menangis ya, mengatakan bahwa Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala ya, dan tangisan mereka itu adalah tangisan yang dusta ya. Dan mereka membawa gamisnya atau bajunya Nabi Yusuf itu, waja'u ala qamisihi bidamin kadzib, dengan darah yang dusta ya. Jadi disangkanya itu adalah darah Nabi Yusuf karena sudah dimakan oleh serigala. Tapi kemudian kata ayahnya, qala bal sawalat lakum anfusukum amro, ya, telah menghiasi ya bagi kalian diri kalian terhadap perkara buruk ini. Jadi di sini Nabi Yakub sudah tahu bahwa mereka berdusta. Ya, dan cirinya jelas karena bajunya itu tidak ada sedikit pun yang robek. Karena tidak mungkin kalau dimakan serigala tidak robek bajunya itu. Jadi mereka ketahuan bohongnya itu. Nabi Yakub tahu. Sehingga Nabi Yakub mengatakan, ini akal-akalan kalian saja. Maka yang kemudian yang bisa dilakukan oleh Nabi Yakub hanya sabrun jamil. Ya, maka kesabaran yang indah. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Nabi Yakub. Nabi Yakub tidak bisa mencari. Ya, dia tinggal bersabar saja dengan kesabaran yang baik. Wallahul musta'an, dan hanya Allah lah yang dimintai perkataan, yang dimintai pertolongan. Alamatasipun, terhadap apa yang kalian ceritakan. Ya. Ini menggambarkan ya bagaimana seorang ayah ya yang sangat sedih kehilangan anaknya. Ya, menjadi suatu fitrah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang ayah yaitu sangat berkasih sayang ya kepada anaknya. Apalagi anak yang soleh, apalagi anaknya itu adalah sebagai nabi gitu yang dipilih oleh Allah. Tentu wajar ya Nabi Yakub sangat memperhatikan. Nah kemudian ketika mereka sudah meninggalkan itu, Nabi Yusuf itu kan di sumur itu berdiri ya di atas batu itu, jadi tidak sampai tenggelam. Jadi ada batu di situ dan dia berdiri di situ bertahan. Sampai kemudian ada satu rombongan, waja'at sayyarah wa arsalu waridahum fa'adla dalwah. Lalu mereka mengutus seorang pengambil air di antara mereka, lalu dia mengulurkan ke dalam sumur itu timbanya, ya embernya. Jadi pada saat mengambil air pakai ember, timba. Nah, ketika turun ke bawah itu Nabi Yusuf masuk ke situ, ke dalam timba itu. Ya, ketika diangkat tiba-tiba orang itu kaget. Ya, qala ya busyra hadza gulam. Ya, alangkah senangnya ini. Kabar gembira, ini adalah seorang anak muda, gulam. Jadi masih sangat muda, belia Nabi Yusuf ketika itu. Ya, diambil oleh orang itu ya bersama para rombongan. Ya, lalu wasarruhu bid'ah. Mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Jadi disembunyikan supaya enggak kelihatan, karena mereka adalah para pedagang, rombongan pedagang yang akan membawa dagangan mereka yaitu ke Mesir ya. Itu kan dari posisinya di dekat Baitul Maqdis ya di Palestina. Lalu mereka akan bepergian ke Mesir untuk berjualan
Ya, dan kemudian nanti Nabi Yusuf ini dijual. Ya, Allahu alimun bima ya'malun, dan Allah mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi semua yang mereka kerjakan dari mengangkat Nabi Yusuf kemudian menyembunyikannya, itu semuanya diketahui oleh Allah, menunjukkan tidak ada satupun yang luput dari Allah. Wa syarahu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah, dan mereka menjual Nabi Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham yang terhitung. Ya, jadi mereka tidak terlalu mengharapkan keuntungan yang besar. Ya, mereka hanya bertujuan menyelamatkan Nabi Yusuf. Ya, cuman kan untuk mengurusnya ini ya mereka tidak mampu, sehingga harus diserahkan kepada orang yang mau. Maka dijuallah dengan harga yang tidak mahal. Wa kanu fihi, dan mereka terhadap Nabi Yusuf ini minaz zahidin, ya, termasuk dari orang-orang yang tidak terlalu tertarik. Jadi tidak terlalu berharap keuntungan yang besar, karena mereka pun kan tidak sengaja menemukan Nabi Yusuf itu. Ya, wa qala alladhi ishtarahu min Misr. Nah, lalu dibeli oleh pejabat di Mesir itu. Dibeli oleh pejabat di Mesir. Wa qala alladhi ishtarahu, dan berkata orang yang membelinya, min Misra, dari Mesir. Jadi ini di Mesir, dijualnya di Mesir. Limro'atihi, kepada istrinya. Ya, akrimi mathwa, muliakan olehmu tempat tinggal, ya, di tempat tinggalnya di tempat kita. Asa an yanfa'ana aw natakhidahu waladan, semoga dia bermanfaat bagi kita atau kita jadikannya sebagai anak. Ya, jadi inilah yang merupakan rahasia, ya, kekuasaan Allah. Manusia bisa berencana, ya, bisa melakukan skenario dan sebagainya, ya, tetapi skenario Allah lebih hebat. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ya, mereka membuat rencana-rencana jahat, ya, dan Allah sebaik-baik pembuat rencana. Mereka berniat untuk mencelakakan Nabi Yusuf, tetapi kemudian Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah. Ya, ketika akan dijual pun, ya, yang bisa jadi dia menjadi budak, tapi justru ternyata dia angkat anak, gitu, oleh pejabat atau pembesar dari Mesir, sehingga dia punya kedudukan, ya, yang tinggi. Maka Allah katakan, wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardi, dan demikianlah kami beri kedudukan Yusuf di negeri Mesir itu. Ya, jadi datang ke Mesir, ya, dari subur tiba-tiba beralih ke istana. Ya, dari tiba-tiba beralih ke istana. Itulah skenario Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah memberikan kelebihan dengan mengajarkan takwil mimpi, menafsirkan mimpi. Wallahu ghalibun ala amri, dan Allah menang berkuasa atas urusannya. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya, jadi jangan kita melihat yang kasat mata saja. Secara kasat mata mungkin kita dilemahkan, dikalahkan oleh musuh, begitu, ya. Tetapi skenario Allah jauh lebih baik, dan Allah selalu menang dalam urusannya. Allah akan memenangkan, ya, agamanya ini, orang-orang yang berjuang di jalan agamanya itu. Ya, makanya ini adalah pelajaran besar bagi umat Islam, khususnya ketika pada saat Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat, secara kasat mata mereka kalah di Mekah itu, ya, dengan kekuasaan orang-orang kafir Mekah,
ya dengan penyiksaan, lalu sampai diusir ke Madinah. Dan di Madinah pun terus mereka akan berusaha untuk terus menyerang sampai peperangan. Ya, tetapi ada saatnya nanti justru Nabi Muhammad dan para sahabat itu menguasai mereka. Dan ini kisahnya persis seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad kan diusir itu bukan oleh siapa-siapa, oleh keluarganya sendiri. Ya kan Quraisy itu adalah keluarganya, kerabatnya. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam diusir itu kan oleh saudara-saudaranya sendiri, sama seperti itu. Disingkirkan. Tapi kemudian berkuasa. Dan justru nanti mereka tunduk patuh di hadapan Nabi Yusuf. Begitu juga orang-orang kafir Quraisy pada saat nanti Fathu Makkah, ya tahun 8 Hijriah itu mereka semua tunduk, merasa malu kepada Nabi Muhammad SAW. Wala membalaghu asyuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika nazil muhsinin. Dan ketika dia Nabi Yusuf telah sampai pada masa dewasanya, berarti kan sebelumnya masih belum dewasa, masih belia. Ya, sampai masa usia dewasa, kami memberikan kekuasaan dan ilmu pengetahuan. Begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Nah, ketika di rumah pejabat ini disebutnya aziz, ya. Aziz ini orang yang punya kedudukan, ya, yang punya jabatan di istana itu. Nah, baru kemudian di rumah pejabat itu ada ujian lain, itu ujian perempuan. Ya, farawadatul lati huwa fi baitiha an nafsi. Ya, dan yang ada di rumahnya itu yaitu istrinya, istri dari pejabat tadi Al-Aziz, ya, merayu, menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang dia lakukan? Ya, ghallaqatil abwab. Dia menutup pintu-pintu ketika tidak ada suaminya. Wa qalat haytalak. Dan istri Aziz itu berkata, kemarilah kamu mendekat kepadaku. Ini digoda ini. Nah, apa kata Nabi Yusuf? Qala, Nabi Yusuf berkata, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana maswai. Sesungguhnya Tuanku. Nah, ini Rabbi di sini bisa bermakna Allah, Tuhanku telah memberikan, ya, menjadikan baik, ya, tempat menetapku di rumah. Atau juga maknanya Rabbi di sini Tuanku, suaminya itu yang telah, ya, menempatkan dia di rumahnya, memberikan kedudukan yang baik. Jadi dia tidak mungkin berkhianat, kepada tuan rumahnya itu yang telah memuliakan dia. Bagaimana mungkin berkhianat? Kata Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi berlindung kepada Allah. Innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang yang zalim itu. Walaqad hammat bihi. Dan sungguh benar-benar perempuan itu, ada yang menyebut namanya Zulaikha, ya. Perempuan itu tertarik kepada Nabi Yusuf, wa hamma biha, dan Nabi Yusuf pun sebenarnya tertarik kepada perempuan itu. Ya, secara manusiawi gitu, ya. Gitu, dia tertarik juga. Laula an ra'a burhana rabbi. Kalaulah sekiranya, ya, Nabi Yusuf itu tidak melihat tanda kebesaran Tuhannya. Ya, jadi di situ diingatkan oleh Allah, ada tanda kebesaran yang diingat oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, artinya Allah memperlihatkan, ya, suatu untuk mengingatkan Nabi Yusuf itu sehingga dia bisa terhindar, ya, dari godaan perempuan itu. Ada yang menyebutkan
dalam tafsir bahwa burhan, ya, tanda kebesaran ini diantaranya itu membayangkan wajah ayahnya. Ya, jadi memang inilah pentingnya pendidikan ayah kepada anak, Pak. Ya, yaitu terbayang wajah ayahnya itu yang akan marah kepada Nabi Yusuf itu kalau kamu sampai melakukan itu. Ya kan, sedangkan kita ini berasal dari keturunan yang mulia, ya kan? Nabi Yusuf itu kan nenek moyangnya, orang tuanya, kakek-kakeknya semuanya nabi. Makanya disebut Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Jadi orang yang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia gitu. Bagaimana mungkin kamu berbuat seperti ini akan mencoreng, ya kan? Akan mencoreng nasab kita. Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Bagaimana mungkin? Nah, ini menunjukkan ada asar, ada dampak dari pendidikan seorang ayah. Menunjukkan ketika bersama dengan Nabi Yakub itu diajarkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Terbayang wajah ayahnya yang marah itu, ya, karena memang sudah merasa si anak itu, ya, kalau dididik oleh ayahnya melarang sesuatu yang diharamkan, ya kan, ya, sehingga terbayang wajahnya. Coba kalau ketika bersama ayahnya itu nggak pernah diajarkan, ya, mana yang baik, mana yang buruk, tidak ditegur kalau berbuat kesalahan, tidak ada proses pendidikan itu, nggak akan ada gambaran di dalam pikiran anak itu. Ya, maka inilah peran penting, ya, seorang ayah ketika anak itu masih kecil, ya, itu sudah mulai diajarkan. Begitu, kapan kita harus menegur anak, ya. Jadi jangan sampai, apalagi ketika anak sudah berbuat salah, kita sama sekali tidak menegurnya, anak itu akan menganggap bahwa yang dilakukan itu benar, karena tidak ada teguran dari orang tua. Atau bahkan lebih parah lagi, ketika anak itu salah dibela oleh orang tua. Nah, ini akan berdampak buruk di masa selanjutnya. Ya, ketika anak berbuat salah tapi dibela oleh orang tua, nah ini bahaya. Pendidikan yang tidak baik nanti akan berpengaruh ketika anak itu sudah dewasa, sehingga dia akan lebih berani lagi berbuat keburukan, ya, karena dibela oleh orang tuanya. Justru orang tuanya harus menegurnya, bahkan memarahinya. Jangan segan-segan. Bahkan Umar bin Khattab itu melaksanakan perintah Nabi, ya, karena kata Nabi, alikus sauta fa innahu lahum adaba, ya kan, gantungkan cambuk karena cambuk itu akan memberikan adab kepada mereka, kepada anak-anak kalian. Nah, itu kan diamalkan oleh Umar bin Khattab itu, ya kan. Tapi cambuk itu nggak pernah digunakan karena anaknya taat, anak-anaknya itu, ya, artinya pada suatu kondisi, ya, tertentu seorang ayah, ya, bisa menghukum anaknya dengan hukuman yang tepat sebagai bentuk pendidikan. Ya, bahkan kalau harus sampai memukul, bisa memukul, tapi dengan pukulan yang mendidik, bukan karena emosi gitu, melampiaskan kekesalan. Nah, itu menyiksa, itu tidak boleh, itu akan berdampak buruk. Ya, dan memukulnya pun kalau sudah tingkat pelanggarannya paling tinggi, yaitu meninggalkan sholat. Kalau yang di bawah itu, ya, jangan. Jadi ada tahapan-tahapannya juga. Ya, kapan kita memberikan nasihat dulu, gitu, ada ininya, tingkatannya. Nah, pelanggaran paling besar itu kan meninggalkan sholat. Maka kata Nabi, muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'i sinin. Ya, perintahkanlah anak-anak kalian
untuk melaksanakan sholat ketika usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sini. Dan pukul mereka kalau tidak mau sholat ketika usia mereka 10 tahun. Yaitu maksudnya dengan pukulan yang mendidik. Sudah disuruh, dan itu harus dengan proses sebelumnya dulu. Tadi disuruh, ada dibiasakan, dikondisikan. Ketika sudah mencapai usia 10 tahun masih susah juga padahal sudah dibiasakan sebelumnya. Ya kan? Nah, itu nanti solusi terakhirnya bisa kita memberi hukuman. Solusi terakhir itu hukuman. Jangan kesalahan kecil tapi hukumannya besar, itu nanti akan berdampak buruk. Kita harus menyesuaikan. Ibaratnya obat gitu ya. Obat itu berapa dosisnya yang tepat kepada anak itu. Nah, ini menunjukkan pendidikan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf itu sejak kecil itu ada bekas, ada dampak. Walaupun dia kan kemudian berpisah lama dengan ayah, tapi masih ingat, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan anak itu mengingat wajah ayahnya gitu ya. Apalagi ayah seorang nabi, anak dari seorang nabi, itu akan membuat penjagaan dalam dirinya itu sehingga dia tidak tergoda. Inilah burhan, disebut burhan Rabbi, tanda kebesaran Tuhannya. Wa kadzalika linasrif anhu su, begitulah kami memalingkan darinya keburukan, wal fahsya, dan perbuatan keji yaitu perzinahan. Innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya dia termasuk hamba kami yang ikhlas. Ya kan? Dan dia berlari kan Nabi Yusuf itu, wastabaqal bab, ya berlari menuju pintu ingin keluar. Dan perempuan itu kan kemudian menarik, wa qaddat qamisahu min duburin, dan menarik bajunya itu dari belakang, wa alfaya sayyidaha ladal bab, dan mendapati tuan suaminya di depan pintu. Jadi pada saat dibuka ternyata ada suaminya datang. Nah, terus malah kemudian dia menyalahkan Nabi Yusuf ya, perempuannya itu. Kata dia, apa balasan orang yang mau berbuat buruk kepada istrimu gitu, kecuali dia harus dipenjara atau diberikan siksaan yang pedih. Itu malah menuduh Nabi Yusuf yang akan berbuat jahat, padahal dia yang menggoda Nabi Yusuf. Tapi kata Nabi Yusuf, justru dia yang menggoda saya, hiya rawadatni an nafsi. Nah, lalu ada saksi ya, seorang saksi bayi paman Zulaikha yang berbicara atas izin Allah. Ini ada yang menyebutkan itu masih kecil, masih bayi, bisa bicara, ataupun ada juga yang menyebutkan bukan bayi gitu ya. Dia yang menjadi saksi, buktinya apa? Coba lihat. Kalau bajunya itu robek dari depan, berarti memang Yusuf yang salah. Kalau robeknya di depan, karena kan berarti kalau di depan dia yang mengejar, yang berkeinginan. Tapi kalau robeknya di belakang, justru perempuan itu yang salah. Ya, dan terbukti ternyata robeknya itu di belakang. Dan ketika itu sudah terbukti, suaminya itu kan mengetahui bahwa ini bukan kesalahan Nabi Yusuf. Ya, makanya kata suaminya, ya, innahu min kaidikunna, ini termasuk tipu daya kalian. Ya, strategi kalian untuk inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya rayuan perempuan itu memang besar. Ya, lalu mengatakan kepada Nabi Yusuf, wahai Yusuf, berpalinglah kamu dari urusan ini. Jadi sudah lupakan saja wahai Yusuf. Dan kepada istrinya itu sudah kamu sekarang minta ampun atas dosamu, sesungguhnya kamu itu salah. Jadi dalam peristiwa itu sudah ketahuan, terbukti bahwa Nabi Yusuf tidak salah, dan justru yang salah itu adalah istrinya. Dan peristiwa itu juga kan terdengar oleh orang-orang, sehingga ramai para perempuan di kota itu
yang mengatakan istri pejabat menggoda anak angkatnya sendiri begitu, pelayannya. Sungguh dia telah dimabuk cinta. Ya, kami melihatnya sebagai orang yang ada dalam kesesatan yang nyata. Tapi kemudian nanti istri pejabat itu akan membuktikan kan kepada perempuan-perempuan itu bagaimana kegantengan Nabi Yusuf. Ya, di situ banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Mudah-mudahan ini menjadi banyak hikmahnya bagi kita semua. Kalau ada yang ditanyakan, ya. Ini kisah para nabi itu banyak di dalam Quran. Tapi mengapa Nabi Yusuf ini diabadikan sebagai nama surat tersendiri dan isinya hampir seluruhnya tentang Nabi Yusuf. Sedangkan nabi-nabi yang lain kan tidak. Hanya Nabi Yusuf yang diberi nama menjadi nama surat sendiri. Nah, ini ada apa? Kalau dikaji hikmahnya tentu akan banyak ya para ulama, karena rahasia-rahasia Quran itu sangat luar biasa. Ya, diantaranya yang saya tahu bisa saya ambil misalnya kenapa diceritakan secara utuh dari awal sampai akhir. Itu kan soalnya alur kisah Nabi Yusuf itu menarik, alurnya itu. Ya, menarik dan melewati berbagai macam ujian kehidupan yang berbeda-beda, yang bervariasi. Dan ujian-ujian ini ya yang sering dihadapi oleh manusia. Gitu. Dari mulai pertama dari ujian masalah dengan keluarga. Ya kan, ujian di keluarga. Ya, kemudian ujian ke seorang perempuan karena perempuan. Ujian perempuan. Baru nanti ujian di kekuasaan, memegang kekuasaan. Ya, jadi ini sangat menarik dan juga untuk menggambarkan sebagai gambaran bagi Nabi Muhammad SAW dalam menjalani dakwah ini akan menghadapi banyak ujian, ya. Dan supaya tahu akhir dari ujian itu. Ketika diusir oleh kaumnya sendiri, ya, oleh kerabatnya sendiri, supaya alurnya itu bagaimana. Nah, ini mirip alurnya dengan alur Nabi Yusuf tadi, bisa sampai kepada kekuasaan. Begitu juga Nabi Muhammad, alurnya sama begitu, sehingga alur dari awal sampai akhirnya diceritakan secara lengkap langsung, ya, agar tertangkap alurnya itu secara utuh, bahwa kamu pun wahai Muhammad akan melewati alur yang sama. Ya, sekarang melewati banyak ujian-ujian, tapi pada akhirnya Allah akan menjadikan Islam ini berkuasa. Ya, yaitu dan terbukti di zaman Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad kemudian menguasai Mekah, menguasai Jazirah Arab. Ya, orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Begitu. Jadi sehingga alurnya ini secara utuh dalam surat Yusuf itu. Ya, supaya langsung tergambar alurnya itu. Berbeda kalau dipisah-pisah kan tidak ini. Padahal di sini kepentingannya ingin menyampaikan pelajaran dari alurnya itu gitu. Makanya diceritakan secara lengkap. Kalau alurnya dipisah kan tidak sampai kepada tujuan. Maksud gitu Allah memberikan pelajaran terhadap kisah Nabi Yusuf ini. Jadi ini untuk mengingatkan pada setiap Muslim bahwa mereka semua akan melewati alur hidup, ya, dengan berbagai ujiannya dan sangat bervariasi. Kemudian juga ada kisah dakwah kan, ketika di penjara ada kisah dakwahnya Nabi Yusuf. Ya, makanya kemudian itulah diantara ya hikmah yang secara khusus kisah Nabi Yusuf ini disebutkan panjang lebar.
Allahu a'lam. Iya. Di tadi saya menyampaikan bahwa Nabi Yusuf itu ya Nabi Yakub itu merasa sedih karena yang ditinggalkan oleh Nabi Anaknya. Yusuf dan itu seorang nabi. Apakah kapan Yusuf diangkat jadi nabi Allah? Nabi Yusuf, makanya Nabi Yakub kan sudah tahu dengan mimpi itu, cerita mimpi itu. Ya, makanya di awal kan Nabi Yusuf menceritakan kepada ya abati ini ro'aitu, itu kan dari situ, dari Injil. Nabi Yakub sudah tahu bahwa anaknya akan menjadi nabi, menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Gitu, sudah dengan mimpi itu sebagai bentuk pengangkatan sebagai nabi. Jadi diangkatnya masih kecil. Iya, makanya kan setelah ayat mimpi itu di ayat 6-nya wa kadzalika yajtabika rabbuka. Begitulah maksudnya dengan mimpi tadi. Begitulah Tuhanmu memilihmu. Memilih itu apa maknanya adalah menjadi nabi. Memilih jadi nabi. Ya, dalil dan diberikan kelebihan ilmu tafsir mimpi. Begitu, jadi Nabi Yakub tahu bahwa Nabi Yusuf itu sebagai seorang nabi. Mimpinya itu sebelum saudara-saudaranya dijatuhkan ke sumur atau setelah? Sebelum, Pak. Sebelum. Jadi saat dijatuhkan itu umur berapa itu? Ke umur tepatnya sih saya nggak tahu, Pak. Itu ya umur masih belia ya, remaja. Belasan mungkin. Waktu diajak itu tidak dicegah sama Nabi Yusuf itu kan diajak sama. Ya itu kan sempat dicegah Pak sebelumnya. Sebelumnya agak sulit memberikan itu. Tapi karena anak-anaknya ini, saudara-saudaranya yang lain itu, mereka terus merayu, ya kan? Ya, jadi dengan berbagai cara mereka merayu, gitu. Ini kan sudah mulai besar mungkin ya Nabi Yusuf itu, masa tidak membiarkan bermain bersama kami, gitu. Karena kami mau menjaganya, sebagainya. Di antara saudara-saudara Nabi Yusuf itu semuanya itu memang karakternya sama atau hanya apa yang Yahuda ya? Ya benar. Apa hanya Yahuda yang memang karakternya seperti itu? Sama, karena mereka kan bersekongkol itu rapat, semuanya kan ada yang mengusulkan untuk membunuhnya, gitu. Uktulu Yusuf awitrahuhu atau usir saja dia. Itu kan yang 10 orang itu mereka bersekongkol, ya merapat dan sepakat. Ketika menjerumuskan ke sumur itu kan nggak sendirian, itu bareng-bareng mereka. Gitu. Itu juga mungkin cikal bakal nanti lahir keturunan Bani Israel yang mereka itu sangat keras kepala kan, karakter mereka itu sangat menentang. Bahkan nabi-nabi diutus di antara mereka, ya mereka terus saja membangkang sampai sekarang karakter orang-orang Yahudi itu, keturunan Bani Israel itu kan. Jadi ini cikal bakalnya sebetulnya karakter mereka. Tetapi nanti kan pada akhirnya juga mereka menyesal. Saudara-saudara Nabi Yusuf ini mereka menyesal di akhirnya. Itu apa namanya? Di akhirnya menyesal. Nah, apakah setelah itu yang Yahuda ini apa membelot gitu, atau keturunannya saja yang perilakunya itu apa ya tidak baik? Kalau secara ini kan
saudaranya ini mereka menyesal, bertobat. Ya kalau mereka betul-betul bertobat kepada Allah, ya Allah mengampuni. Ya, karena di sini kan disebutkan mereka bertobat gitu ya, menyesal. Dan tidak disebutkan kemudian mereka ingkar kepada Allah, menentang para nabi, tidak. Jadi dimungkinkan itu keturunan berikutnya gitu. Keturunan Yahuda. Makanya disebut Yahudi itu karena memang keturunan Yahuda itulah yang lebih banyak jumlahnya, mendominasi, sehingga kemudian menjadi kaum Yahudi. Itu kan dari Yahuda tadi. Ya, satu dari anaknya itu. Baik, insyaallah cukup ya untuk malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.